Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja adalah gerakan pembaruan pada abad ke-16 yang bertujuan memperbaiki penyimpangan dalam gereja Katolik. Gerakan ini muncul karena kritik terhadap praktik gereja seperti penjualan indulgensi, moralitas pemimpin, dan ajaran yang dianggap menyimpang, serta mendorong kebebasan berpikir dan beragama. Latar belakang. Pada abad ke-14, Raja Philip IV dari Prancis berusaha memusatkan kekuasaan dan menolak campur tangan Paus dalam urusan negara. Ia bahkan mewajibkan kaum klerus membayar pajak yang sebelumnya dibebaskan. Kebijakan ini memicu konflik dengan Paus Bonifacius VIII yang melarang raja memungut pajak tanpa izin Paus. Sebagai balasan, Raja Philip IV melarang mengirim bantuan ke Roma sehingga menyebabkan krisis keuangan. Untuk mengatasinya, Paus menetapkan tahun 1300 sebagai tahun Jubile, memperkenalkan praktik penjualan surat pengampunan dosa indulgensi. Hasil penjualan tersebut untuk memperbaiki keuangan gereja, membiayai perang salib, dan pembangunan gereja. Faktor munculnya reformasi gereja. Kekuatan dan penyimpangan gereja Katolik. Kekuasaan berlebihan. Gereja Katolik memiliki kekuasaan besar dalam agama dan politik, namun sering disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Terjadi praktik sinom dan nepotisme di kalangan gereja yang merusak citra gereja dan memicu kemarahan umat. Penjualan indulgensi. Praktik jual beli pengampunan dosa menjadi penyimpangan karena dijadikan sumber keuntungan, sehingga memicu kritik keras dari tokoh reformasi seperti Martin Luther. Krisis spiritual dan intelektual. Keraguan terhadap otoritas gereja. Kepercayaan masyarakat terhadap gereja Katolik menurun karena praktik yang dianggap menyimpang, seperti penjualan indulgensi, gaya hidup yang pemimpin gereja, dan kurangnya transparansi. Kebangkitan humanisme. Humanisme pada masa Renaissance mendorong pola pikir kritis, kebebasan berpikir, dan penggunaan akal, sehingga masyarakat mulai mempertanyakan ajaran dan otoritas gereja. Penemuan mesin cetak. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi tonggak penting dalam sejarah, terutama dalam mempercepat penyebaran ide-ide baru, termasuk gagasan reformasi gereja. Teknologi ini memungkinkan pencetakan buku termasuk Alkitab dengan biaya lebih terjangkau dan dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding metode sebelumnya. Kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Perpecahan politik. Eropa pada abad ke-16 terdiri atas banyak negara bagian yang seringkali terlibat dalam perperangan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang turut memicu munculnya gerakan pencerahan. Ketegangan sosial. Masyarakat Eropa pada masa itu mengalami ketegangan sosial akibat kesenjangan ekonomi yang besar antara kaum kaya dan miskin. Pajak yang tinggi dan beban hidup yang berat membuat rakyat makin menderita. Reformasi gereja diawali saat Martin Luther memaku 95 dalil. Gerakan Wilhelmbrecht, Jerman. Dalil tersebut berisi kritik terhadap ajaran, kepercayaan, dan praktik dalam gereja Katolik yang dianggap menyimpang, termasuk perilaku para pejabat gerakan dari imam hingga paus. Namun, kritik Luther tidak diterima oleh gereja, bahkan dianggap sesat. Ia diminta mencabut pendapatnya oleh Paus Leo X dan Carlis V, tetapi Luther menolak. Sebagai bentuk perlawanan, pada 18 April
1521, Luther memulai gerakan Protestan yang menekankan bahwa ajaran agama harus kembali pada Alkitab. Gerakan ini kemudian melahirkan Kristen Protestan dan ajaran yang dibawa Luther dikenal sebagai Lutheran. Martin Luther adalah teolog Jerman yang mempelopori reformasi pada abad ke-16. Pada tahun 1517, ia menerbitkan 95 tesis yang mengkritik penjualan indulgensi. Ia menekankan ajaran sola scriptura dan sola fide. Gagasannya cepat menyebar berkat mesin cetak, dan ia juga menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman agar mudah dipahami. Pemikirannya berdampak besar pada perubahan agama dan sosial di Eropa. John Calvin adalah tokoh yang mengembangkan ajaran Calvinisme, salah satu cabang utama Protestantisme. Ia menekankan kedaulatan Tuhan, predestinasi, serta hidup sederhana dan disiplin. Calvin juga memperkenalkan sistem gereja Presbyterian atau dipimpin penatua. Ajarannya menyebar luas ke Eropa hingga Amerika dan berpengaruh besar dalam perkembangan reformasi. Ulrich Zwingli adalah pastor dari Swiss yang memimpin reformasi gereja pada 1523. Ia menentang berbagai tradisi gereja seperti puasa tertentu, mengkritik korupsi gereja, serta mendorong perubahan seperti pernikahan klerus, pelarangan gambar, dan musik dalam ibadah. Ajaran Zwingli menyebar ke Swiss dan Jerman Selatan. Henry VIII adalah Raja Inggris pada tahun 1509 sampai 1547 yang memulai reformasi dengan mendirikan gereja Anglikan dan menolak kekuasaan Paus. Hal ini dipicu oleh campur tangan Paus dalam politik, kondisi gereja yang dianggap menyimpang, serta keinginannya menceraikan Catherine of Aragon yang ditolak Paus agar dapat menikahi Anne Boleyn. Dampak reformasi gereja. Bidang agama. Reformasi menyebabkan perpecahan umat Kristen menjadi Lutheran, Calvinis, dan Anglikan, sehingga mengakhiri dominasi gereja Katolik di Eropa Barat. Konflik ini memicu perang 30 tahun 1618 sampai 1618 antara Protestan dan Katolik yang berakhir dengan Perjanjian Westphalia. Perjanjian ini menegaskan kedaulatan negara, kebebasan beragama, dan hak negara menentukan agama resminya. Reformasi juga melahirkan Protestantisme dan mendorong gereja Katolik melakukan kontra-reformasi. Bidang politik, reformasi melemahkan kekuasaan gereja Katolik dan memperkuat negara bangsa sehingga penguasa memiliki otonomi lebih besar. Pemerintahan juga mulai bersifat sekuler dan berfokus pada kepentingan nasional. Di Inggris, lahir gereja Anglikan ketika Raja Henry VIII memutus hubungan dengan gereja Katolik karena pernikahannya dengan Catherine of Aragon tidak dibatalkan oleh Paus, dan kemudian menikah dengan Anne Boleyn dan mendirikan gereja Anglikan dengan dirinya sebagai pemimpin. Bidang sosial. Reformasi mendorong kebebasan berpikir, individualisme, dan tanggung jawab pribadi dalam beragama. Etika kerja, Calvinisme mendukung perkembangan kapitalisme. Selain itu, tingkat literasi meningkat karena masyarakat didorong untuk membaca Alkitab sehingga pendidikan dan penyebaran ilmu berkembang. Bidang budaya. Dalam budaya, Protestantisme membawa gaya seni yang lebih sederhana. Musik gereja berkembang, salah satunya melalui karya Johann Sebastian Bach. Reformasi juga mendorong perkembangan sastra dan perubahan budaya Eropa. Reformasi gereja mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk memperbaiki kebenaran.